Tapi ada beberapa hal mungkin. Satu, yang pertama ini Gus. Jadi yang juga sudah beredar mengenai uh, keputusan dari Menteri PAN tentang bahwa pekerja di dalam kementerian itu tinggal 3 sebetulnya sih. 2 yaitu satu ASN yang PNS, kedua ASN yang P3K, dan yang ketiga itu honorer yang outsourcing gitu. Jadi kabar terakhir ini kalau dari Biro Kepegawaian itu akan mendiskusikan secara pasti sebetulnya posisi di Kementerian Desa seperti apa. Terutama tentu saja pesan dari Gus Halim kepada pihak-pihak yang berkepentingan ini dan yang memang harus mengikuti keputusan tersebut, yaitu Biro Kepegawaian, kemudian Biro Perencanaan. Kenapa Biro Perencanaan? Karena tentang pendamping itu ketika berhubungan dengan pendanaan itu yang banyak berkompeten di sana adalah Biro Perencanaan. Kemudian yang ketiga tentu saja di internal Kementerian Desa yaitu BPSDM. Jadi untuk kepentingan yang memang perlu bagi desa, karena ini ada yang menarik dari survei-survei BPS. Jadi kebutuhan pemerintah desa terhadap peningkatan kapasitas terutama administrasi desa dan keuangan desa itu naik turun. Jadi kenapa kok kadang naik kadang turun? Pada tahun lalu itu bahkan yang dominan kebutuhan dari pemerintah desa itu adalah peningkatan kapasitas administrasi dan keuangan. Itu bahkan tergolong paling tinggi sejak adanya undang-undang desa gitu. Itu tiap tahun ada. Jadi kerabat desa sekalian bisa mencek di webnya BPS, mendownload hasil survei keuangan pemerintah desa. Di situ di bagian depan itu terbaca menurut survei ya, bukan menurut sensus, berapa APBDes-nya, komponennya, kemudian berapa perangkat desa, kemudian komponen perangkat desa, umur sama pendidikan. Tapi yang penting buat kami diantaranya adalah kebutuhan. Ya. Apa yang dianggap lemah oleh pemerintah desa itu sendiri. Nah ternyata setiap kali pilkades serentak yang besar seluruh Indonesia, itu selalu langsung diikuti hasil survei kebutuhan akan tata keuangan sama kemudian bagaimana peraturan-peraturan desa itu disusun itu meningkat dengan sangat pesat. Nah, tahun kemarin seperti itu, tahun sebelumnya, dan karena ini masih berlangsung menurut Kementerian Dalam Negeri, berarti tahun ini kebutuhan itu muncul. Itu yang menunjukkan bahwa sepertinya kemarin kami diskusikan bersama Gus Halim juga, meskipun realnya posisi pendamping itu beda dengan masa PNPM yang sengaja di satu sisi musyawarah desa itu lebih banyak oleh masyarakat ketimbang pemerintah desa, tapi di sisi yang lain itu untuk melihat hasilnya, menggunakan hasilnya, itu dibutuhkan tanda tangan pendamping. Dan pendamping itu tidak dipilih oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tetapi pendamping itu dipilih oleh
perusahaan masing-masing. Jadi itulah yang sering disebut banyak pihak pendampingan versi neoliberal, karena yang memilih perusahaan. Sebetulnya begitu. Jadi, dan kemudian akan dipengaruhi perusahaan. Apakah itu bisa terjadi? Iya. Ya. Jika tidak bisa P3K sejauh ini yang disampaikan kepada publik oleh Kementerian PAN itu kemudian menjadi outsourcing karena masih honorer. Sehingga kalau outsourcing ini akan tergantung perusahaan. Meskipun menggunakan undang-undang desa, tetapi gaya neoliberalnya kemudian akan muncul kembali. Kemudian Biro Perencanaan menyampaikan bahwa Bappenas sampai minggu lalu itu menyampaikan bahwa komponen atau klasifikasi pekerjaan pendampingan itu di luar 3 klasifikasi yang ada. Jadi kalau klasifikasi P3K itu adalah PSM, penggerak swadaya masyarakat, itu sama, ada PNS, PSM, seperti itu. Tapi tidak ada outsourcing PSM. Jadi kalau outsourcing selama ini termasuk ke dalam bagian umum. Jadi kalau outsourcing dilakukan hanya seperti itu, maka jumlah outsourcing bahkan di dalam kementerian pun akan sangat terbatas. Tapi Bappenas menyampaikan bahwa pendamping itu di luar 3 kategori tersebut, sehingga keputusan sementara sampai minggu lalu itu bahwa seluruh pendamping yang ada di kementerian, termasuk dengan nama lain seperti penyuluh, itu belum masuk ketentuan di dalam Kementerian PAN. Ya. Tentu saja ini belum keputusan final, ya. Karena keputusan final itu pasti biasanya sih kalau di kementerian itu menjelang Agustus itu baru final itu, karena itu artinya sudah ditutup. Halo Gus, halo Gus Iwan. Yang Oh ya, lanjut Gus. ya ini masih di dalam rumah tapi internet mati juga. Saya juga Siap. sengaja belum berangkat ke kantor supaya bisa sarapan di desa maksudnya. Jadi karena kalau di jalan sering putus-putus. Jadi menjelang Agustus itu akan ada keputusan finalnya. Tapi kemarin paling tidak yang disampaikan Bappenas itu memberikan ruang. Tetap arahan dari Gus Halim sertifikasi itu harus ada, karena kalau tiba-tiba berubah maka itu bisa dijalankan. Kemudian dari pusat untuk pelatihan masyarakat itu juga sudah menyampaikan bahwa memang sertifikasi yang sifatnya untuk pendamping memang bisa berupa sertifikasi online. Tinggal cara-caranya yang harus segera ditempuh. Dari Biro Perencanaan misalnya menyampaikan apakah artinya perlu ada penyusunan aplikasi online segera. Nah, sebetulnya aplikasi online untuk sertifikasi sudah banyak, gitu. Tinggal kita mau pakai apa tidak. Bahkan sebelumnya sudah siap Akademi Desa yang memang digunakan untuk itu. Jadi kabar terbarunya seperti itu, Gus, berkaitan dengan
bagaimana dari surat Menpan yang beredar, karena di sana kalau istilah pendampingan kan hanya ada PSM dan apa ya istilahnya pembina untuk aspek sosial gitu. Tapi itu apa namanya sepertinya kok belum klop gitu. Dan yang perlu juga dilihat bahwa di dalamnya memang begitu P3K itu paling rendah ya sekitar gajinya itu sekitar 2 juta. Kemudian paling tinggi kalau kita lihat di sana itu 6 juta sekian. Jadi yang sekarang gajinya lebih dari 6 juta di kabupaten, di provinsi, apalagi di pusat. Ya kalau jadi P3K ya bisa turun separuh lah kalau di pusat. Itu pun kalau golongan 6, karena itu artinya bisa menjadi pimpinan tinggi Pratama seperti itu. Jadi apa namanya? Saya sendiri nggak sampai 6 juta. Jadi artinya peluang seperti itu hampir mestinya tidak ada, karena itu artinya pendamping utama itu. Seperti itu sih Gus. Jadi tapi tetap apa namanya itu sertifikasi justru karena berita dari Bappenas seperti itu, maka sertifikasi jadinya ada sedikit apa namanya itu kelonggaran untuk kemudian dijalankan pada tahun ini. Karena kalau tidak nih itu bulan September kemarin ya, kemungkinan tahun ini itu penutupan untuk P3K itu di bulan Juni. Jadi kalau memang harus P3K itu, maka bulan Juni itu penutupan pendaftaran. Dan kemudian bulan September itu tes yang sekarang disebut passing grade. Sepertinya itu tes komputer. Dan kalau kita lihat pengalaman dari Kemendikbud, itu yang pokok. Jadi kalau sudah passing grade, itu berarti bahwa sudah siap untuk relatif siap untuk diangkat menjadi P3K. Bisa tahun ini, ya, kemudian bisa tahun berikutnya. Tapi yang penting sudah lolos passing grade. Kalau passing grade-nya itu untuk PNS, itu sudah mirip masuk perguruan tinggi. Jadi pengalaman dari tim kami sendiri itu hampir nggak ada yang lolos. Dan yang lolos itu selalu apa namanya, selama ini kinerjanya meskipun diberi kesempatan gitu ya, nggak kelihatan tapi kok lolos gitu. Jadi karena kita di timur, jadi kita percaya dengan takdir gitu ya. Ini takdirnya pas lolos gitu. Tapi artinya itu pun waktu itu sudah biasa itu. Jadi Kementerian Desa itu memberikan pelatihan supaya meningkatkan peluang untuk lolos. Tapi tidak ya ternyata tidak terlalu mudah. Gus Ben ini dari Papua Barat, good news apa sad news? Biasanya bad news istilahnya. Itu ya seperti biasa Gus Koco. Kalau bagi kita sih selalu ada strategi baru nanti untuk bisa membuat jadi good news. Ya kita percaya takdir, tapi kita percaya good news itu bisa diupayakan. Kan menerima good news.